membacanya dengan khusyuk. Tiba-tiba terdengar suaranya. Ini semua terjadi semenjak ayah membuat peraturan baru di rumah ini. Kamu jangan main handphone, Mama. Baca buku-buku itu, biar kamu jadi anak sukses. Maka saya harus menyerahkan benda pujaan itu pada ayah. Dan saya harus duduk di bangku ini dan membaca buku-buku bisu dan tasik ini sampai saya tertidur. Pintu ini tidak boleh dikunci sebelum jadwal tidur tiba. Itu peraturan kedua. Ayah atau ibu, mereka bergantian seperti tentara jaga malam untuk memastikan bahwa saya masih baca di sini sampai jam 10 atau 11 tiba. Mungkin sekitar 10 atau 15 menit lagi mereka akan datang ke kamar ini. Iya ya, saya masih membaca buku. Sebelum ada orang datang ke kamar ini, izinkan saya bercerita kepada hadirin sekalian. Lalu mengantuk lagi. Sedangkan kritik tajam para pakar itu tidak mengurangi rasa kerinduan saya bersama handphone. Apa? Saudara-saudara tak percaya kalau saya sedang menderita? Apa tak terlihat penderitaan itu di wajah saya ini? Ini bukan acting, seperti pertunjukan monolog anak-anak SMK itu loh. Ini real, nyata. Saya memang menderita. Bahkan kalau penderitaan itu saudara takkan kuat membacanya. Apalagi saudara-saudara tak percaya kalau saya sedang dibuli sepi dan dikepung sedih. Sekarang saya bertanya kepada hadirin sekalian. Siapa yang mampu kehilangan apa yang telah menjadi bagian dari dirinya? Ada? Apa ada? Tidak ada kan? Begitu juga saya. Bahkan semenjak kita kecil, ia sudah ada. Pagi, siang, sore, malam. Dialah yang selalu menemani kita. Sebuah handphone telah menjadi bagian dari hidup kita. Dan kita telah menyimpan password dan kunci pembuka di dalam dirinya. Handphoneku! Betapa berat dan panjang perjalanan yang harus kutempuh.
sifatnya tetap sama. Setia. Coba kita berganti-ganti partner, berganti pula sikap dan kebiasaannya. Apalagi pergantian pemimpin, bisa semakin membaik atau semakin anjlok mutunya. Maklum, orang kalau lagi diterkam sepi dan rindu, pikirannya selalu kemana-mana. Jadi bagaimana? Sudah jelas bahwa saya menderita. Saya menderita bukan karena dihadapkan dengan satu hal saja, dua keadaan secara bersamaan. Di sisi lain, ayah dan ibu bertujuan baik. Dia ingin anaknya berprestasi dan maju dalam studi. Dan di sisi lain, saya nggak bisa jauh-jauh dari handphone. Kadang, kalau saya lagi rindu sama dia, saya ambil casingnya, saya peluk-peluk, saya cium-cium, membahagiakan. Selain mendengar suara riang dan renyahnya, ia telah membuat hidup ini menjadi lebih mudah dan simpel. Dan dia tidak akan membiarkan kita menunggu lebih lama. Jadi, bagaimana bisa saya berlama-lama dengan buku-buku bisu dan taksik ini untuk menata masa depan? Itu hanya menghabiskan waktu, pikiran, dan tenaga. Sementara kita berada di masa yang bergantung pada kecepatan dan keringkasan. Saya sebenarnya pernah hampir berhasil tidak bergantung pada dirinya. Tapi ketika saya melihat ayah dan ibu pada suatu malam, mereka duduk asik dengan handphone masing-masing. Saya merasa dikhianati. Semenjak saat itu, kemampuan saya untuk jauh sama dia semakin menurun. Jangan terlalu dalam, atau kalian akan menderita seperti saya.